Halo, selamat sore. Sore, Sindu. Halo, selamat sore. Apakah dengar Sore, suara, Pak. dengar suara Bapak kan? Di sana hujan nggak? Halo, di sana hujan? Hujan, Pak. Hujan deras. Sama. Nanti kalau ngelek-ngelek atau apa, maklum ya. Gimana di sana Rohit, hujan? Apa Pak? Gimana Pak? Hujan di situ? Gerimis Pak. Sama lah. Siap belajar dengan putus-putus ya. Iya. Mana ini yang lain kawan kita? Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat Pak. Sehat, Waduh, Pak. enak. Bapak sehat kan? Sakit kepala Bapak kena hujan. Udah pada isi absen? Belum? Sudah Pak. Udah Pak. Oke, di sini yang isi absen udah 3, 4. Saya Kumar belum absen. Ini banyak yang belum absen. Oh iya, bentar saya absen ya, Pak. Ini mau absen, Pak. Selagi masih bagus jaringan absen aja dulu. Udah bisa kita lanjut. Gimana? Udah bisa kita lanjut? Halo. Bisa, Pak. Oke lah, kita lanjut aja ya. Biar apa? Soalnya udah mulai nyut kepala Bapak. Biar cepat selesai ya. Sekali kok udah nyut ini. Jadi di sini Bapak harapkan nanti kalian praktekkan ya. Jadi materi kita pengenalan method gather dan setter pada Java.
bagaimana itunya? Sudah pada diinstal di komputernya atau sudah pernah coba dari pertemuan 1? Bagaimana kemarin Stanis? Sudah jadi di apa? Dicoba lagi di laptopnya? Baru beli yang baru, Pak. Baru diinstal tadi malam. Nah, segera dicoba-coba ya, biar bisa dicoba yang lainnya. Tipe berapa? Apanya RAM-nya? RAM 8, Pak. Oh, udah bisa itu. SSD kan? Atau HDD? SSD, Pak. Nah, udah mantap, udah bisa sampai tamat nanti tuh. Oke lah, kita lanjut ya. Oke, Jadi Pak. di sini ada pengenalan metode, gather, dan setter pada Java. Jadi gather dan setter pada Java adalah dua metode yang digunakan untuk mengambil dan memperbarui nilai suatu variabel. Metode gather berkaitan dengan mengambil nilai yang diperbaharui dari satu variabel, sementara metode setter digunakan untuk mengatur atau memperbaharui nilai dari variabel yang ada. Metode gather dan setter pada Java juga dinamai sebagai asesor dan mutator. Jadi nanti di sini berikut penggunaan sintak metode gather-nya dan setter pada Java. Nanti bisa kalian coba. Jadi di sini diperkenalkan pick-nya, kemudian di dalamnya ada variabel nama pick, kemudian public class. Nanti di sini ada variabel nama kelasnya. Kemudian ini diperkenalkan kelas member variabelnya. Nah, jadi di sini ada prepaid, nanti ini tipe datanya, kemudian ini nama variabelnya. Kemudian selanjutnya diperkenalkan lagi metode gather untuk mengambil datanya. Bagaimana caranya? Di sini yang pertama ada public, kemudian tipe datanya nanti, kemudian get, kemudian nama variabelnya. Setelah public, maka kita masuk ke returnnya. Di returnnya ini ada nama variabel. Selanjutnya apa lagi? Yang kita panggil di sini nanti ada method setter untuk mengambil data. Bagaimana caranya? Menggunakan public void set, nama variabelnya, kemudian tipe datanya, dan nama variabelnya. Kemudian this, nama variabel sama dengan nama variabelnya. Itulah untuk sintaksnya. Jadi tujuan penggunaan getter dan setter, di sini tujuan utamanya penggunaan getter dan setter pada Java adalah untuk menyembunyikan data. Jadi variabel dari suatu kelas diberikan modifier private, gather, dan setter diekspos menggunakan modifier public agar nilai variabelnya dapat diakses dan diperbaharui dengan menggunakan gather dan setter. Kita dapat mengontrol bagaimana variabel dapat diakses dan diperbaharui dalam kondisi yang tepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa getter dan setter memberikan keamanan akses ke variabel yang melindungi nilainya agar tidak diubah ataupun tidak diakses di luar kelasnya. Jadi nanti contohnya seperti ini. Bisa kalian coba. Ini dia yang pertama
public class program. Oke. Setelah itu, kalian perkenalkanlah variabel yang ditandai dengan private. Nah, jadi caranya private string nama, ini variabelnya. Oke. Setelah itu, kalian perkenalkan metode getternya. Bagaimana caranya? Ini tadi yang menggunakan public dan return. Jadi public string get nama. Tadi di rumusnya kan ini kan. Pada rumusnya ini dia public tipe data get nama variabel. Kemudian return nama variabel. Itu dia rumus di sintaksnya. Jadi pada programnya nanti seperti ini. Public string get nama, kemudian return nama variabelnya. Itu untuk metode getternya. Kemudian bagaimana pemanggilan metode getternya, setternya? Ini dia. Tadi di rumusnya kita disuruh membuat public, kemudian void set, nama variabel, kemudian tipe data, nama variabel lagi. Selanjutnya di bawah this titik nama variabel sama dengan nama variabel. Jadi di programnya harus disesuaikan sama rumusnya. Ini dia untuk pemanggilan setternya. Nah, ini dia tadi. Public void, set nama, string nama. Kemudian this titik nama variabelnya, kemudian nama variabel lagi. Itu dia ya. Kemudian pada contoh di atas, nama variabel diberikan modifier prepaid. Sementara untuk method getternya, setter diberikan modifier public. Ini dia ya, harus kalian ingat. Pada modifier private, pada nama variabel diberikan modifier private. Nah, ini dia yang paling atas. Ini pada nama variabel diberi itunya private. Kemudian di sini dibuat pada setter diberikan modifier public. Itu dia ya. Ini dia yang di bawahnya, public, setter dan getternya. Menandai variabel yang modifier private bertujuan untuk menyembunyikan datanya. Jadi perubahan pada nama variabel tidak dapat dilakukan atau diakses secara langsung dari luar kelas. Jadi tabel di bawah ini menunjukkan metode setter dan getter untuk nama variabel yang diberikan. Jadi ini nama variabelnya yang pertama adalah variabel prepaid in data. Jadi nanti bagaimana cara pemanggilannya? Untuk metode getternya, ini dia untuk programnya nanti. Jadi untuk nama variabel prepaid integer data, untuk metode getternya nanti di programnya dibuat ini, public in get data. Jadi tadi misalnya nama variabelnya apa? Misalnya tadi nama variabelnya nama kan? Maka di sini nanti get nama. Seperti program contoh yang tadi. Nah, ini dia. Ini. Variabel. Itu ya.
Kemudian untuk metode setternya sini untuk pada private ini ya. Jadi untuk metode setternya programnya nanti public void set data, kemudian integer data, kemudian this titik data sama dengan data. Itu untuk metode setter dan getter pada variabel private in data. Kemudian pada variabel private release element. Di sini pada metode getternya nanti yang digunakan ada public release get element, kemudian menggunakan return juga ya. Semuanya sama menggunakan return untuk metode getter. Jadi return element dia harus sama-sama ini seperti ini tadi. Nah, dia harus sama ya. Kemudian ini juga get element dia harus sama ininya. Ya, sama juga seperti ini yang di setternya. Harus sama. Ya. Kemudian pada metode setternya, pada private release element, di sini public void set element release element. Ya, sama. Kemudian variabel yang ketiga private string nama. Jadi sini public string get nama, kemudian return get nama, dia harus sama. Selanjutnya pada metode setternya nanti di programnya dibuat public void set nama, kemudian string nama. Nah, jadi ini harus sama ya. Kemudian private date. Pada metode getternya kalian buat public date get date. Ini dia. Kemudian pada metode setternya nanti kalian buat public void set date. Ini date ya, huruf D-nya huruf besar pertama, yang kedua huruf kecil. Oke. Ya, sama kan? Kemudian private boolean flag. Jadi dalam kasus boolean get diganti dengan is. Beda lagi dia. Jadi sini public boolean is flag. Kemudian return flag. Jadi pada metode setternya public void set flag, kemudian boolean flag. Semuanya harus sama ininya. Nggak boleh beda. Sama seperti yang di program kita tadi. Ini harus sama dia. Nah, ini pada metode shadernya. Kemudian pada metode gathernya juga sama. Ini ya, name. Ini untuk yang bertipe public. Pada metode shader dan gather dia bersifat public. Sedangkan pada variabelnya dia menggunakan private. Nah, ini dia yang dikenalkan tadi. Maka dia sama kan? Sama ini sama ini sama. Nggak boleh beda. Kalau beda ya nggak jalan programnya. Paham? Oke. Nanti contoh lainnya bisa kalian lihat
dan bisa kalian praktekkan. Jadi di sini kelasnya nanti ada kelas mahasiswa. Apa aja yang private? Di sini private-nya ada 2. Kalau private tadi berarti dia variabel kan yang diperkenalkan. Jadi private-nya ada 2, ada nama dan name. Kemudian masuk kita ke perkenalan gather-nya. Jadi di gather ini, dia tipenya tadi public. Yang diperkenalkan yaitu ada nama, kemudian return this, juga ada nama. Jadi dia harus sama-sama ini ya. Sama. Kemudian setelah itu, kan tadi ada 2, setelah nama ada name. Tadi ini name. Nah, maka kita masuk yang kedua. Public yang kedua ada public string, get name, kemudian return this name. Nah, ini juga harus sama-sama ini ya. Nggak boleh beda. Kemudian di metode setternya juga harus sama. Jadi di sini public void set nama. Kemudian string nama. Inilah yang diperkenalkan di ini tadi. Ya. Kemudian setelah nama tadi kan ada name lagi. Jadi di setternya juga dipanggil public void set name. Kemudian string name. Jadi ini dia name-nya. Dia harus sama-sama ini dan sama-sama yang ini. Itu dia. Ini juga this name-nya. Oke. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Itu dalam kurung kurawa itu fungsinya apa, Pak? Tapi rumusnya. Di rumusnya kan Berarti seperti itu. setiap Iya. Ini tadi di berarti rumus. setiap kita mau mengetikkan Ini. perintah itu Harus nengok rumusnya dulu. Sama seperti kita ngerumus matematika kan. Ini dia. Kan ini rumusnya. Lihat nih. Judulnya kita apa di atas? Berikut penggunaan sintaksnya pada metode setter dan getter. Inilah tadi untuk yang variabelnya yang atas. Bertipe private kan? Jadi ada tipe data dan nama variabelnya. Setelah itu kita masuk ke metode setter dan getter. Ini metode getter. Pada metode getter, inilah yang abang tanya tadi yang ini. Ya kan? itu Pak yang sampingnya. Ini kan? Enggak yang sampingnya, Pak, yang sampingnya. Mana? Itu dalam kurung yang satu lagi yang di pinggir Tutup kurung pojokan kurawa, kiri. Pak. Ini kurung kurawal yang ini. Iya, Pak. Ini kan rumusnya. Rumusnya juga. Iya. Kalau nggak dibuat nggak jalan. Namanya sintaks, Bang. Gitu. Jadi kalian pun nanti kalau belajar di apa namanya? Seperti di Pascal kemarin ada belajar pemrograman dasar. Kan diharuskan memakai titik koma kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalau nggak pakai titik koma salah. Gitu dia ya. Kalau sudah namanya dibilang dia rumus sintaks harus dipatuhi. Itu dia ya. Intinya kalian harus paham yang di sini tadi yang Bapak bilang. Makanya Bapak garis-garisin, dia harus sama. Ya. Udah sampai mana tadi kita? Sini ya. Sini kan? Nah, jadi Iya, Pak, ambil situ, Pak. Nah, jadi yang selanjutnya metode getter dan setter
harus diberikan modifier public karena metode ini akan diakses dari luar kelasnya. Perbedaan metode getter dan setter berada pada nilai kembaliannya, kemudian parameter dan isi metodenya. Metode getter tidak memiliki nilai kembalian void atau kosong, sedangkan metode setter memiliki nilai kembalian sesuai dengan tipe data yang akan diambil karena tugasnya hanya untuk mengisi data ke dalam atribut. Jadi ini pemanggilan metode setter dan getternya. Jadi kalau setiap buat program, perhatikan ininya ya. Kalau sudah menggunakan tanda ini, berarti ini penjelasannya. Membuat objek dari kelas mahasiswanya. Jadi mahasiswa Andri sama dengan new mahasiswa. Itu untuk objek dari kelas mahasiswanya. Kemudian masuk kita ke metode shadernya. Perhatikan ini. Nah, ini dia maksudnya. Menggunakan metode shadernya. Jadi Andri titik setName dalam petik Andri. Kemudian Andri titik setName dalam kurung dalam petik dia 1 sampai 6. Jadi nanti di sini masuk kita ke menggunakan metode getternya. Jadi di sini di print out sistem titik out titik println. Inilah dia yang ditampilkan di layar nanti Andri get nama, kemudian sistem out println-nya name yang ditampilkan adalah Andri get name-nya. Ini dia ditampilkan. Jadi kesimpulannya, penggunaan getter dan setter dianggap sebagai praktik terbaik dalam pengembangan program Java, khususnya dalam mengontrol atribut dan metode yang digunakan. Adapun tujuan penggunaan metode getter dan setter ini adalah untuk meningkatkan keamanan data dan membantu menciptakan kode yang aman, tangguh, dan fleksibel dan terpelihara. Oke, materi kita itu saja. Masih ada tersisa beberapa menit. Ada yang mau ditanya lagi? Ini udah berapa orang? 9 orang. Pak, mau nanya, Pak? Sebentar, ada yang belum ngisi absen? Masih Saya 9. belum, Pak. Diisi aja. Nanti rusak jaringannya. Pas udah selesai, udah Bapak input. Kalian marah-marah. Mau nanya apa itu tadi? Pak, metode getter sama setter tadi kira-kira dipakai untuk program apa ya, Pak? Misalnya kita mau buat program apa gitu, harus pakai metode itu. Maksudnya? Ya programnya untuk pemrograman dasar Java. Iya Pak. Maksud saya tadi gini. Misalnya kita mau buat program apa gitu, harus pakai metode. Ulangi macet. Macet Bang, suaranya. Ada suara Pak sekarang? Udah. Maksud saya itu gini Pak. Kan itu Bapak bilang pemrograman dasar Java. Ya. Jadi maksud saya itu gini. Pada saat kapan kita harus pakai metode itu Pak? Gitu. Oh ya, pada saat kita ingin menggunakan metode yang menggunakan kelas. Dia biasanya sering
apa ya? Kayak sejenis bisa buat password juga bisa. Cuman Java ini yang paling sering digunakan kalau sekarang ya, dia menggunakan untuk game. Tapi kalau untuk materi kita kan hanya sekedar dasarnya. Halo? Halo? Ya, Pak. Nah, udah? Kalau misalnya kita pakai metode itu gitu kan, Pak. Kira-kira program apa yang bakalan keluar, Pak? Maksud saya gitu. Seperti yang kita buat tadi, Iya, Pak. Kira-kira hasilnya gimana gitu, Pak? kalau seperti yang terakhir ini tadi kan, dia nanti hasilnya sama. Ini. Yang ditampilkan yang kuning ini. Jadi nanti keluarlah nama 2 Andri gitu. Langsung dia. Ini. Kemudian NIM-nya adalah 1 sampai 6. Makanya Bapak bilang, coba kalian praktekkan dari pertemuan 3 sampai yang ke-8. Jadi kalau sudah kalian praktekkan, kalian sudah bisa membaca ini programnya. Bisa? Makasih ya, Pak. Iya. Ada lagi? Ada lagi mau ditanya? Ada, Pak. Ya, apa itu mau ditanya? Ini program Java ini berarti sama kayak Pascal ya, Pak? Yang kalau kita ngetikkan sesuatu gitu kan, maka perintahnya ini kita sendiri ngatur kan, Pak? Iya, yang di dalam peti itu yang ditampilkan. Berarti ini bisa dong, Pak? Bisa kita ini kan, kait. kalau di Pascal kan yang di dalam peti itu yang ditampilkan kan, ini. Jadi dipanggillah nama name. Karena di sini udah set nama kan. Di sini set name. Maka ketika di print line ini nama, yang tampil nanti nama titik 2, baru keluarlah sampingnya Andri, kemudian name titik 2, nanti yang tampil Halo? Sudah dengar? Dengar, Pak. Oke, mohon maaf jaringan putus. Jadi kan, dia hampir 11-12 sama Pascal. Jadi nanti dia program kalau tampil, ke mana teksnya? Jadi nanti dia kalau tampil programnya gini. Nama, mana ya? Kok nggak mau dimati? Nama, titik 2, Andri. Perhatikan hurufnya. Harus sama huruf besar huruf kecilnya. Kemudian name. Titik 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah yang tampil ketika programnya dijalankan. Sama kayak yang apa itu? Apa namanya? Pascal. Pascal kan juga gitu kan? Ya, sama. Nah, diperkenalkan dulu lah name-nya, variabelnya kan. Setelah diperkenalkan, masuk ke metodenya. Apa saja yang dipanggil di metodenya dan diperkenalkan di variabelnya. Misalnya tadi diperkenalkan di variabelnya ada nama dan name. Setelah itu
di metodenya diproses. Apa saja yang akan ditampilkan ketika dipanggil di metode. Jadi pada nama yang dipanggil nanti adalah Andri, dan pada name yang dipanggil untuk keluar adalah 1 sampai 6. Ketika di printlen atau kalau di Pascal di readline kan. Nah, ketika di Pascal itu nanti di readline yang tampil nanti nama titik 2 inilah nama titik 2 Andri, kemudian name titik 2 1 sampai 6. Itulah dia yang dipanggil dan yang ditampilkan. Makanya coba dulu yang pertemuan 3 sampai 8. Kalau sudah bisa kalian mengerti bahasa programnya. Itu juga untuk bahasa pemrograman selanjutnya nanti. Nggak jauh beda semua. Nama variabel, kemudian metodenya. Oke. Itu kayak yang scanner kemarin itu ya, Pak ya? Iya, hampir sama. Cuman beda-beda metode. Kalau yang kemarin, scanner sama, apa itu? Inheritance, kan? Hampir sama. Ada variabelnya, ada metodenya. Cuman yang beda adalah sintaksnya, kan? Iya, Pak. Nah, itu aja. Makanya dicoba lagi nanti ya. Oke. Iya, Pak. Bagaimana? Kita akhiri aja. Waktu sudah mau habis. Boleh, Pak. Sudah, bagi yang belum absen, tolong di absennya ini 9 orang. Kita berapa? Oh, berarti udah ada yang keluar 1. Oke lah. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Silakan dipraktekkan ya. Selamat sore semua. Bye-bye. Sore, Pak. Oke, udah bisa keluar.